Pemirsa Intens investigasi, geger dan mengejutkan. Kali ini, semesta sepertinya mulai membisikkan takdir yang selama ini mungkin hanya menjadi khayalan liar bagi warganet. Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji akhirnya mengakui adanya rencana besar dalam hidupnya. Sebuah langkah yang bisa mengubah segalanya. Sebuah kabar yang mungkin akan membuat warganet pun bahagia, sekaligus menjawab rasa penasaran mereka tentang kisah cinta seorang Fuji. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, Fuji pun memberikan sebuah pernyataan dalam sebuah obrolan santai namun menggelitik. Jawabannya pun seolah sulit untuk diabaikan. Terlebih lagi, Verrell Bramasta, selebriti tampan yang kini beralih profesi menjadi politisi, masih terus dikaitkan dengannya. Bahkan saat menjalankan tugas kenegaraan pun, nama Verrell tetap saja disebut-sebut bersama Fuji. Lantas, apakah sebenarnya rencana besar yang tengah disiapkan Fuji? Benarkah Verrell pun menjadi bagian dari rencana Fuji tersebut? Ataukah semesta memang sedang merajut kisah cinta di antara mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di antara hingar-bingar dunia selebriti tanah air dan celoteriu netizen, tampaknya dua nama selebriti ini tak pernah usai menjadi pembahasan, terutama soal perjodohan mereka. Ya, Fujianti Utami Putri dan Verrell Bramasta. Bukanlah sepasang sejoli yang tertangkap kamera tengah berduaan dalam senja. Bukan pula dua insan yang kerap melempar tatapan syarat makna di hadapan publik. Sebelumnya, mereka pun sempat tertangkap kamera, sering membuat konten bersama. Dan kali ini, sebuah percakapan santai antara Fuji dan Willy Salim di sebuah siaran live tampaknya terungkap sebuah hal yang agaknya disukai oleh warganet. Dalam obrolan tersebut, Fuji pun sempat ditanya seputar keinginannya untuk menikah. Fuji pun menjawab perihal keinginannya untuk menikah di usia 24 atau 25 tahun. Meski dengan polosnya, Fuji pun menyebut keinginannya tersebut. Namun, terselip sebuah nama yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Lantas, benarkah Verrell Bramasta adalah salah satu pria yang sesuai dengan kriteria yang diidam-idamkan oleh Fuji? Benarkah Fuji masih merahasiakannya karena Verrell masih dalam pekerjaan barunya sebagai politisi sehingga ia pun tidak bisa diganggu-gugat? Lalu, kapankah persiapan rencana tersebut dilakukan Fuji? Mengingat dari dua pernyataannya, 2-3 tahun lagi ia pun akan menjadi seorang istri. Benarkah Fuji sudah siap untuk menjadi istri dari seorang anggota dewan? Kapan mau nikah? Ada rencana mau nikah? Ada dong, rencana aja. Kapan? 2 tahun 3 tahun lagi. Oh iya, sama muda dong? Enggak dong, kan gue 22, 24. 24. Pas lah, 24, 25. Udah punya calon? Belum. Kan target doang, kalau misalnya calonnya nggak ketemu yang Pas? oke, yang pas, yang cocok. Tapi ya. sekarang ada ketemu, udah mulai lirik-lirik. Kapan nikah? Aduh. Ya Allah, tabaraka Allah. Gue doain nikah. Amin. Ya, kau undang gue ya. Kalau Fuji takut sih? Kalau nikah sekarang? Aku pengen sih punya pacar, tapi kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Masih melanjutkan riuhnya perjodohan ala warganet antara Fuji dengan Verrell Bramasta. Jika cinta adalah takdir yang dirajut oleh semesta,
Mungkin saat ini semesta pun tengah bermain-main dengan benang merahnya dan mengulur-ngulur kisah ini agar semakin menarik bagi setiap pasang mata yang melihatnya. Pasalnya, riuhnya perjodohan ini juga menjalar ke sesama selebriti yang sepertinya tidak mau ketinggalan. Salah satunya adalah Dr. Oki. Sebuah unggahan singkat di Instastory miliknya tiba-tiba mencuri perhatian. Dalam unggahan tersebut, Fuji yang tampak duduk di sampingnya hanya bisa tersenyum malu-malu. Apakah benar ini hanya kebetulan? Ataukah Dr. Oki memiliki informasi yang belum sempat diungkapkan ke publik? Ya, sosok Verrell Bramasta yang dulu namanya dikenal sebagai seorang pesinetron. Kini, ia pun melangkah lebih jauh menjadi suara bagi rakyat. Menjejakkan kakinya di dunia politik yang lebih kompleks. Langkahnya ini pun kembali membuat namanya melambung. Hal ini pun terjadi saat Verrell menerima kunjungan dari British Group of Inter-Parliamentary Union atau BGIPU, atau sebuah forum kerjasama antar parlemen Inggris dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Di forum ini, Verrell yang hadir sebagai anggota BKSAP DPR RI untuk membahas isu-isu global dan bagaimana media sosial kini telah menjadi elemen penting dalam demokrasi. Sikapnya yang percaya diri dan pemikirannya yang visioner menuai pujian. Salah satunya dari Rahayu Saraswati, salah satu rekan sesama anggota BKSAP. Tak segan menyanjungnya di depan delegasi, ia bahkan sempat menggoda Verrell dengan pertanyaan tentang jumlah pengikutnya di media sosial. Ya, Verrell sepertinya bukan hanya sebagai selebriti, tetapi juga sebagai politisi muda yang telah membangun pengaruh besar. Mungkinkah ini yang menjadi alasan mengapa netizen pun tidak berhenti menjodohkannya dengan Fuji? Selamat siang Sobat Parlemen, saya Verrell Bramasta. Hari ini saya akan menghadiri rapat dengan British Group of Inter-Parliamentary Union yang akan dilakukan di ruang delegasi bersama rekan-rekan dari BKSAP lainnya. Saat aktor Bosnia Muslim BFBs, Mr. Verrell Bramasta is very famous. A lot of creators. We are very active, the three of us, in our social media, and that had to develop communication, connection, not just with our constituents, but across the board. How many followers do you have right now? Come on now. 27 million. There you go, okay? Social media, first of all, we have to know the market. So us here in Indonesia, we have 200 million people, and about more than 50% are millennials and Gen Zs. And in order to interact with them, the most effective tool would be social media. So social media has become the fifth power in democracy here in Indonesia. We also now here, as the young MPs, we focus on a strand of diplomacy called digital diplomacy. We utilize negotiation, representation, and communication through social media. Takdir agaknya juga seringkali bermain dengan cara yang tidak terduga. Kadang, ia pun menempatkan dua insan dalam satu ruang yang sama, seolah memberikan mereka isyarat yang hanya bisa ditafsirkan oleh hati. Namun, ada kalanya juga takdir pun bekerja melalui suara-suara di sekitar. Kali ini, takdir itu pun berbincang melalui seorang ibu. Di tengah keramaian sebuah acara UMKM, saat ia tengah melaksanakan tugasnya untuk mendampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam sebuah kunjungan kerja. Namun, di antara segala keseriusan tugas negara tersebut, sebuah pertanyaan sederhana justru membuatnya terhenti sejenak. Fujinya mana? Suara dari seorang ibu tiba-tiba menyeruak di tengah suasana. Lantas, apakah ini pertanda bahwa Verrell dan Fuji memang berjodoh? Ataukah ini hanya sebuah refleksi dari betapa kuatnya harapan publik untuk melihat mereka bersama? Sementara itu, Verrell sendiri diketahui telah menanggapi riuhnya perjodohannya dengan Fuji. Verrell dengan gayanya yang santai namun penuh makna, hanya bisa tersenyum dan juga mengaminkan perjodohannya tersebut. Dan menurutnya, perjodohan adalah sebuah hal yang positif. Lantas, apakah amin yang dimaksud Verrell untuk mengaminkan hubungannya dengan Fuji?
Alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai, kerjaan hari ini alhamdulillah kelar semua lah. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan Parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Ya, Verrell Bramasta tentu tidak bisa menghindar bahwa nama Fuji pun kini seakan menjadi bagian dari dirinya. Entah dimanapun ia berada, pertanyaan tersebut bisa saja terlontar. Lantas, bagaimanakah Fuji menanggapinya? Benarkah Fuji juga mengakui hubungannya dengan Verrell bukan hanya sekedar konten? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Merebaknya kabar kedekatan dengan Verrell Bramasta membuat Fuji menjadi komoditas panas dalam pemberitaan. Hal ini pun juga membuat Fuji menjadi buruan awak media di setiap kesempatan. Namun, alih-alih menguak hubungan yang sebenarnya antara dirinya dengan Verrell, Fuji pun justru balik bertanya soal hubungan pribadinya dengan orang lain yang selalu dianggap hanya untuk sekedar konten. Lebih jauh, Fuji pun berujar, walau pekerjaannya sebagai seorang konten kreator bukan berarti setiap hubungan pertemanannya selalu berhubungan dengan konten dan di-share di sosial media. Justru banyak hal dari pertemanan itu yang tidak ia bagikan buat khalayak, lantaran memang tidak untuk konsumsi publik. Pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama kan ulang tahun. Pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Doa gitu, mau menjelang puasa atau ada Persiapan kebiasaan puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. Ya kurang lebih lah. Terus kemarin lagi sama orang tersayang gitu. Nggak tahu sih, aku nggak ngadain bukber gitu. Paling biasanya dadakan ya kalau bukber. Kan konten dari tahun lalu. iya sih. Lagi gitu ya, Kak? iya tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Verrell. Gimana mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Memang Tapi ada planning per minggu gitu konten bareng sama Verrell. Ih, nggak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Puji. Positif. Itu berarti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Bukber Gitu kan? Makanya udah jangan ngurusin konten creator, nanti kalian marah-marah sendiri. Tapi kalau jangan ekspektasi sama aku. Kan kalian nggak tahu. Tapi emang temenan aja atau ada hubungan spesial gitu sih, Kak? Kenapa sih pertanyaan dengan teman? Bukber dong, bukber pertanyaan dong. Pernikahan tentang bukber. Kenapa sih dipertanyakan? Karena banyak Aku tuh cuma di-ship-shipin gitu. manusia biasa loh kakak, bukan Kim Kardashian. Kemarin Kiki juga ngedukung nih hubungan kalian, Kiki Saputri. Maksudnya ikut ngesipin aja sih sebenarnya, kayak seneng aja ngeliat kalian bareng. Maksudnya kamu ngeliatnya gimana gitu? Maksudnya kan udah ada beberapa artis gitu yang Ya ikut. ampun, bentar lagi mau buka, aku udah lapar banget. Aku nyari takjil dulu ya. Oke. Dadah. Mengenai kabar kedekatan Fuji dan Verrell yang kini merebak, ternyata ditanggapi santai oleh Dewi Zuriati, ibunda Fuji. Di matanya, kedekatan Fuji dan Verrell saat ini pun lebih banyak disokong oleh kesamaan mereka sebagai anak muda yang senang berkolaborasi membuat konten bersama di sosial media. Soal adanya hubungan spesial di antara keduanya, ibunda Fuji tidak memiliki jawaban yang pasti untuk itu. Seperti inilah sosok Verrell di mata Oma Gala. Kemarin waktu itu kan si Fuji itu konten di kantor DPR sama ya. Terus setelah itu si Fujinya lagi pergi ke Malaysia ada kerja.
Betul. di sana. Ketemu mungkin lihat-lihat status atau apa story segala macam. Kita ketemuan, ya biasa aja lah kan, sama-sama kita orang Indonesia gitu kan. Akhirnya ngumpul, main bersama di sana. Terus kemarin sebetulnya kan si Fuji itu mau TikTok, mau live TikTok itu kan bukan sama si Ferel sebenarnya. Oh, sama filmnya aja ya. Bukan, Oh, beda lagi. Filmnya ada yang lain. Oh, ada lagi. Nah, ada yang Oke. lain. Cuman orang itu secara mendadak Itu bisa hadir. nggak mau gitu kan. Ya, secara mendadak nggak mau dia orangnya bilang sama si Fuji, gimana? Mau nggak orang ini bujuk-bujuk deh? Ya. Banyak Umi ngeliatnya gimana nih Umi? Kita kan mau lah sampai ke Malaysia untuk bekerja juga gitu. Ya kita sih senang aja ya jiwa anak muda kayak gitu, kreatif kayak gitu, rajin gitu semuanya dipegang. Kalau aku sih sangat support banget, itu bagus banget buat anak sama sih. Jadi semuanya nggak ada memiliki kerjaan, semasih halal, semasih kerjanya baik, buat apa nih? Bunda Vena juga bangga nih katanya sama Fuji, maksudnya ngelihat kontennya tuh rame terus, jadinya tuh menurut Bunda Vena tuh apa ya, Fuji tuh kreatif. Nah ngelihatnya gimana Umi? Ya saya kenal juga sih sama Mbak Vena ya, pernah ketemu di acara ulang tahun, pernah ketemu kemarin pernah kenal ketemu di TV juga. Iya dia saya lihat orangnya baik, mendukung anak juga. Ya, memang Fuji tidak bisa menampik soal kedekatannya dengan Ferel yang kini tengah hangat diperbincangkan. Lantas, seperti apakah tanggapan Vena Melinda soal Fuji? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat. Sementara itu, bukan hanya warganet saja yang terpancing dalam alur cerita ini, tetapi juga Vena Melinda. Alih-alih menepis kabar perjodohan tersebut, Vena justru menyambut hangat wacana perjodohan itu. Baginya, jodoh adalah misteri dari Tuhan yang tidak bisa diterka. Namun, satu hal yang ia ingini dari Ferel, bisa memiliki pasangan hidup yang bisa menjadi teman bagi putranya untuk beribadah, sehingga Ferel pun bisa istiqomah di jalan Allah. Sebuah harapan sederhana, namun syarat makna. Karena dalam perjalanannya, cinta bukan hanya soal keromantisan, tetapi juga tentang bagaimana dua hati saling menuntun menuju kebaikan. Pokoknya semua teman-temannya Ferel, teman-temannya Atala tuh pasti aku support. Karena biasanya anak sekarang tuh punya kelebihan ya. Anak sekarang tuh sangat kreatif, jadi aku ngelihatnya justru kita tuh harus banyak belajar dari mereka. Jadi aku selalu support lah, mau itu teman, jodoh, apalagi selalu harus disupport dan didoakan. Ya yang terbaik ya sis ya. Betul. Dia juga punya anak laki nanti, Iya. iya kan? Doa ibu insya Allah Amin. dijabah yang buat terbaik. putranya. Yang paling penting Ferel dapat teman ibadah, itu penting ya. Apalagi dengan pekerjaan sekarang harus dapat teman ibadah yang buat Ferel tuh istiqomah di jalan Allah. Siapapun dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Dan komen channel Intens Investigasi.